Mungkin tantangannya itu dari sisi produksi ya, soalnya dari part-partsnya kita masih ketergantungan sama impor barang-barang dari luar. Jadi mungkin ke depannya semoga ya kita bisa produksi 100% di negara kita sendiri. Di Naxel tuh ada satu filosofi atau values yang kita pegang banget, mbuh piye carane kudu iso. Apa yang tadi impossible bisa jadi possible. Halo, nama saya Arif, co-founder dari Naxel. Hari-hari banyak ngurusin bisnisnya dan kegiatan operasional di dalamnya. Oke, jadi kalau Naxel kita menyediakan produk dan jasa konversi kendaraan listrik. Dan kita memang basicnya itu mengacunya ke circular economy ya. Jadi kita memanfaatkan barang-barang yang ada untuk bisa jadi kendaraan listrik gitu. Produknya yang pertama tuh ada fokus di electric skateboard dengan brandnya Zooboard. Kemudian kalau Naxel sendiri kita memang fokusnya ke service konversi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman punya sepeda atau motor di rumah yang masih konvensional, pengen dikonversi ke kendaraan listrik, nah itu kita bisa bantu konversikan mulai dari Rp2.500.000. Jadi harganya sangat affordable dan tentunya desainnya bagus ya gitu. Jadi sebetulnya pas awal banget, itu mulainya justru karena balas dendam. Dulu pengen banget punya electric skateboard, cuman harganya mahal. Terus akhirnya mulailah DIY project. Coba deh bikin-bikin sendiri, dan ternyata pas bikin sendiri, loh kok orang-orang pada ngeliatin hasil prototype kita gitu, kayak ini apaan ini? Ini harganya berapa gitu. Terus kayak akhirnya mereka pada pesen. Awalnya dari situ sebetulnya. Nah terus seiring berjalannya waktu, kita ketemu beberapa co-founder yang lain, akhirnya kita expand. Ya udah kita seriusin aja deh di industri kendaraan listrik ini gitu. Mulai banget kita seriusin 17 Agustus 2018 sampai sekarang. Jadi message-nya tuh yang didapat adalah awalnya karena balas dendam, terus ngelihat oh ini ada potensi bisnisnya. Pas kita ngeliat loh ternyata nggak cuma potensi bisnis, tapi ini bisa kasih dampak yang bagus, terutama buat lingkungan, supaya teman-teman bisa menggunakan kendaraan alternatif gitu yang lebih ramah lingkungan. The desire to have an electric skateboard with affordable prices makes Arif Fajar Saputra initiate this project. As time goes by, Arif meets Zulfadli Febri, whom becoming his co-founder. Via direct message in 2017, Arif and Zul find a harmony and then seriously collaborating develop the Zooboard in Indonesia. Balik lagi ke tahun 2017, gue bikin Zooboard itu sendiri awalnya. Waktu itu baru jalan beberapa bulan dan baru ada satu produk si Zooboard, satu produk pertama. Waktu itu Mas Arif nge-DM di Instagram untuk ketemu karena mau nyobain dan mau beli si Zooboard. Tapi dari situ kita ngobrol-ngobrol panjang segala macam. Si Zooboard ini mau dibawa ke lebih serius lah. Jadi si Mas Arif join ke Zooboard jadi salah satu co-founder juga sampai sekarang. Oke, untuk Zooboard sendiri, yang pertama kali itu di produknya, waktu itu aku lagi scrolling aja lah di YouTube, ketemulah si YouTuber New York, si Casey Neistat kan. Aku cari produk yang dipakai sama si Casey ini di Indonesia, ada, cuma waktu itu memang lagi mahal banget karena mungkin biaya shipping dan tax dan kawan-kawan, jadi aku nyarinya e-board yang bekas, tapi yang entry levelnya. Jadi pas itu aku coba, ternyata yang aku beli itu nggak capable untuk dipakai di jalan raya, jadi paling cuma buat muter-muter komplek aja dan segala macem, jadi nggak sesuai ekspektasi. Dari situ mulailah ngulik-ngulik gimana nih kalau misalkan bisa nggak ya kalau kita bikin sendiri gitu di Indo. Waktu itu dapatlah salah satu supplier dari Cina, baru aku order si produk si motornya, si decknya,
Jadi aku assemble di sini, dari situ coba-coba ternyata banyak yang berminat. Untuk desainnya sendiri itu sebenarnya awal-awal sama aja ya, sama kayak papan-papan surfboard gitu-gitu. Pengennya yang pendek dan gampang dibawa-bawa, intinya gitu concern pertamanya. Jadi untuk desain sendiri ya, untuk shape-nya itu gambar sendiri, baru dilempar ke produksi untuk diproduksi lah gitu. Kalau Naxel sendiri sebetulnya namanya karena mayoritas kita tuh adanya di daerah selatan Jakarta. Jadi sebenarnya Naxel tuh anak selatan gitu. Awalnya gitu. Kita kan sebenarnya ada dua ya tempatnya, di Jakarta dan di Jogja. Jogjanya pun Jogja Selatan. Kita memang mungkin erat sekali kaitannya dengan area selatan mungkin ya. Walaupun sebenarnya kalau bisa ngambil filosofisnya Naxel itu ngerunutnya tuh ke nikel salah satunya kan. Si bahan utama baterai itu kan ada si nikel, kobalt dan lain-lain gitu. Jadi awalnya itu terus kayak Naxel, anak selatan. Menarik. Satu yang aku selalu tanamkan tuh kalau bikin apapun tuh harus bisa ngasih dampak yang bermanfaat buat orang-orang gitu. Ya alhamdulillah kita kemarin dapat support dari Unilever di salah satu programnya Every You Does Good Heroes, dan dari grant yang kita dapat di situ tuh kita mencoba untuk menghadirkan kendaraan listrik untuk teman-teman disabilitas gitu. Nah yang kita bantu alhamdulillah kemarin itu Pak Hikmat, seorang guru disabilitas di daerah Batang, Jawa Tengah. Dan pas kita tanya-tanya ke beliau kayak butuhnya apa, kebutuhannya apa dan lain-lain, terus akhirnya kita tawarkan gimana kalau misalnya pakai electric scooter. Sebetulnya itu base-nya dari go-kart. Jadi go-kart terus kita bikin elektrik. Dipakai sama beliau dari rumah ke sekolahnya, dari sekolah ke rumahnya lagi. Jadi kepuasan tersendiri sih. Ternyata kayak, oh ini tuh oke untuk profitable, ini juga ngasih dampak juga buat teman-teman, terutama teman-teman disabilitas. Dan yang paling menarik sebetulnya setelah dari Pak Hikmat itu banyak banget yang nanya ke kita, mau dong kayak Pak Hikmat itu harganya berapa gitu ya. Alhamdulillahnya jadi kan craving for the greater goods gitu. Jadi ya alhamdulillahnya si prototype tersebut ada yang minta order lagi gitu. Jadi produk yang bisa berkelanjutan gitu. One of Naxel products that are very helpful is electric scooter. Hikmat is a person who is impacted with the presence of electric scooter. As a disability, Naxel products simplify his daily activity. Sebenarnya sing untuk difabel ini ide dari Mas Arif. Dia pernah melihat di YouTube itu ada seorang guru, dia mengajar memakai skateboard, dan karena dia tidak punya kaki, dia penggerak pakai tangan, pakai ngayun gini. Terus Mas Arif, buatin elektrik dong. Yuk, buat guru ini biar bekerja atau mau ngajar ini terfasilitasi. Ya udah kita set, lihat beban beliau, udah kita buat sampai jadi prototipe yang ini, terus kita bawakan ke sana, sudah itu dipakai. Komennya dari Pak Hikmat yang pertama, dia seneng banget sih, happy banget. Dia pertama kali nyoba kayak gila ya hentakannya gitu. Yang paling aku ingat tuh dia bilang gila nih hentakannya gitu. Anaknya dia suka banget. Itu sih yang bikin happy, kayak anaknya suka banget si go-kart ini bisa jadi media dia main jalan-jalan sore. Itu buat kita jadi pembakar semangat untuk bisa bikin produk yang atau layanan yang lebih baik lagi. The journey of marketing Naxel products included Zuboard has a unique story. Zuboard's first buyer was an influencer. Great impression makes the influencer volunteered sharing information about Naxel. Kalau Zuboard mungkin yang lucu adalah kita jualin electric skateboard, ternyata yang beli influencers. Dan itu jumlahnya besar banget, influencernya besar gitu. Terus kita kayak, gitu. Alhamdulillahnya suka banget, responnya positif.
Dan dia secara sukarela membagikan informasi tentang Naxel dan Zuboard tadi di sosial medianya. Kemudian kalau Naxel yang paling memorable sebetulnya pas salah satu ex-CEO unicorn di Indonesia mengkonversi motornya dia pas dia lagi kuliah. Motornya Honda Legenda ya zaman dulu. Itu dikonversi jadi kendaraan listrik. Alhamdulillahnya dipercaya gitu loh sama orang-orang yang tadi sih. Itu it's a bless sih buat kita. Jadi ya mungkin ini sih ya, doa ibu terkabul atau doa ibu tembus langit. Nah, gara-gara itu sih kayaknya. Awalnya kan memang pengen nyoba sepeda listrik. Terus akhirnya nyari-nyari di marketplace online gitu kan. Terus nemu sepeda listrik pabrikan waktu itu. Terus beli, ternyata performanya kurang gitu lah. Akhirnya nyari-nyari di Instagram, terus nemu ini dari Mas Denny ini. Untuk jenis-jenisnya sendiri, untuk sekarang itu Zuboard ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada yang Zuboard Mini, ada yang Zuboard Max, sama satu lagi yang custom lah istilahnya gitu. Jadi untuk yang Mini itu sendiri, dia papannya lebih pendek, jadi short deck gitu. Lebih gampang untuk dibawa-bawa, baterainya juga lebih kecil, jadi untuk mobilitas dari kayak mau naik bus, mau naik MRT, mau naik KRL gitu enak pakai yang Mini. Sama untuk selanjutnya jenis kedua itu ada yang Max, itu dia base-nya papannya itu longboard, jadi papannya panjang, memang dirancang sedemikian untuk speknya juga dari baterai, dari motornya, biar bisa reliable untuk dipakai di jalan raya. Terus yang custom sendiri sebenarnya itu papannya variatif juga, tapi otomatis pasti lebih besar dari papan-papan longboard ataupun skateboard. Jadi papannya custom sendiri. Lebih besar lah. Sama untuk baterainya juga lebih besar, berkali-kali lipat dari yang standar, bannya besar gitu. Jadi kalau yang ekstrim ini sebenarnya dia diperuntukannya untuk hobi, jadi kayak untuk di gunung-gunung, untuk di tanah segala macam yang lebih ekstrim sport gitulah. Zuboard has several options made to according to users' needs. Current challenge for the Naxel team is how to educate people to try electric skateboard with an affordable prices to get a different experience when playing skate. Challenge udah pasti yang paling pertama itu hambatannya banyak banget, terutama regulasi masih abu-abu kan. Jadi itu sebetulnya hambatan yang paling utama. Kemudian kalau yang dari kedua itu tetap ini ya, edukasi ke masyarakat bahwa ini tuh emang bener-bener kendaraan listrik yang mereka akhirnya berani untuk nyoba lah. Karena kan di mindset orang-orang pasti mahal. Nah, gimana caranya bisa menghadirkan kendaraan listrik yang terjangkau? Kalau dari sisi capital sebetulnya juga hambatan. Karena ini bisnisnya tuh padat modal gitu. Jadi harus ada modal dulu di awal besar kan. Tapi apapun challenge-nya sebetulnya kita sangat percaya bahwa modal yang paling besar itu adalah duit sebetulnya. Do it deh, bukan duit deh. Dilakuin aja gitu. Entah gimana caranya nanti pasti ketemu sama siapa. Pasti nanti ditemuin sama siapa lah. Yang penting kita niat dan ikhtiarnya baik lah. Itu aja sih paling. Konversi saya kira semua orang bisa untuk konversi. Tapi ada sesuatu hal kecil yang belum banyak orang yang mengaplikasikan. Contoh, bagi saya, watt besar itu dia boros. Ketika dinamo kecil bisa kita maksimalkan, otomatis penghasilan ke arus baterai dan lain sebagainya lebih ekonomis dan irit. Kita memakai motor asli ya, misal seperti Vario, kita ambil jeroannya Vario, ada gigi rasio tetek bengeknya, kita pakai dinamo kecil, dengan memakai dinamo kecil tapi sudah ada gearbox. Dengan motor ori, itu tenaganya setara dengan dinamo-dinamo yang besar-besar. Satu lagi yang baru kita uji coba, mencoba bikin kendaraan listrik mandiri. Kita mencoba untuk bebas PLN. Kita masih riset, kita masih eksperimen. Karena selama ini yang ditemukan, setengah jam pemakaian, kurang lebih untuk jarak 20 kilo, kita butuh panel surya itu mengecasnya 6 jam. Kita kepingin mencoba lebih cepat lagi bagaimana. Ini baru kita cari. Mungkin tantangannya itu dari sisi produksi ya, soalnya dari part-partsnya kita masih ketergantungan sama impor barang-barang dari luar. Jadi mungkin ke depannya semoga ya kita bisa produksi 100% di negara kita sendiri. The challenge and obstacles when running the business have been faced by Arif, Jul, and the team.
Naxal today is the result of the team hard work in responding to various challenges. The character of not easy to give up is a reason to persist. Arif Fajar Saputra even had been experienced depression and demotivated. But Arif can control these things and get out of the dark times. According to him, for being a businessman means we should be intelligent to control ourselves. To embody your dreams, it's okay to take a rest and continue when you already have the positive energy. Beberapa kali tuh mungkin ketemu dengan cycle-nya mungkin kayak, dan ini mungkin juga pasti erat sama teman-teman di luar sana gitu. Fase burnout, terus lead to depresi, dan lain-lain. Karena ini tuh perjalanannya benar-benar sendiri banget gitu. Lo akan sangat merasa sendirian, gila nih gue kerja sendirian, ini orang-orang nggak ada yang ngerti apa yang gue kerjain, nggak dapat appreciation dan lain-lain. Kita harus pinter-pinter baca kondisi badan kita, jiwa dan raga ya. Wah kayaknya udah mau masuk cycle burnout nih. Ya udah, berhenti dulu, pelan-pelan dulu. It's okay untuk stop sesaat, nggak apa-apa. Yang penting nanti jalan lagi. Atau ya jalan dulu gitu. Harus aware banget sih sama kondisi tubuh sendiri dan lain-lain. Jadi poin pentingnya know when to stop and rest. Karena istirahat itu sangat-sangat penting sih. Terutama tidur ya. Nah, tidurnya harus cukup. Di Jogja sebenarnya banyak sekali senior, dosen maupun pembimbing itu banyak. Kita mencoba bertanya-tanya, Mas, saya kepingin bikin kendaraan listrik yang bisa kencang. Pakai buat gini bisa? Nggak bisa. Harus pakai buat segini. Yang memakai harus itu yang bikin saya merasa tertantang. Sampai suatu saat di Jogja itu ada tanjakan yang lumayan ekstrim, namanya tanjakan Cinomati. Saya memakai dinamo 350 watt yang harusnya tidak memungkinkan dan minimal harus 1000 atau 2000 watt. Kita pakai 350 watt dan itu tercapai, kebanggaan tersendiri ya. Dari situ saya lebih tertantang, apa yang tidak bisa, apa yang membuat tidak bisa itu apa. Naxal achievement today is a blessing for Arif and the team. That achievement motivates the team to make Naxal greater in the future. A simple workshop where Arif started everything brings awesome appreciation from people around. Alhamdulillahnya dengan pencapaian-pencapaian yang ada tuh aku malah merasanya ini tuh jadi berkah tersendiri sih. Kayak kita alhamdulillahnya dipercaya jadi partner si IKEA. Ketika kita ada special occasions di IKEA, kita jadi partner mereka. Kemudian yang kedua, kita secara award ya, kita jadi best of the best di Arkham Accelerator. Terus masuk jadi salah satu Unilever Every You Does Good Heroes. Dan yang paling terakhir ini kayak pencapaiannya masuk jadi startup yang terpilih untuk mengikuti Hyundai Startup Challenge. Itu buat aku sih kayak pencapaiannya luar biasa sekali. Karena kita tuh nganggapnya ya ini cuman, ya kayak kita ngeliat kayaknya nggak fancy-fancy amat gitu. Tapi ya alhamdulillah tadi itu kok ngelihatnya banyak apresiasi dari luar gitu. Itu sih yang buat aku luar biasa sekali ya. Kalau untuk puas hasil sih ya aku puasnya yang custom. Soalnya kan dia memang speknya udah dirancang sedemikian rupa juga biar speknya bener-bener udah top notch lah. Jadi istilahnya udah end game-nya lah kalau main e-board tuh kalau udah ada custom board gitu. Awalnya waktu corona kan orang nggak boleh keluar rumah tapi bolehnya cuma sepedaan ya. Kebetulan banyak orang yang naik sepeda tapi banyak tanjakan, naik gunung pada capek. Kenapa kita nggak bikin listrik? Ketika kita bertemu beberapa pengguna listrik, nggak ada yang bisa sampai finish. Gimana sih? Buat kecil tapi
mau tanjakan sebesar apapun kita tetap bisa finish. Nah, kita mulai dari eksperimen itu, akhirnya bisa. Dan udah sampai detik ini banyak orang yang, Mas saya bikinin Mas, yang penting bisa buat nanjak-nanjak Mas. Nah, sampai detik ini. Imports product is such an opportunity for Arif and team. The amount of unused products makes Arif and the team want to keep recycling it. Justru kita ngelihatnya ini tuh sebagai peluang. Jumlah motor sama sepeda di Indonesia tuh sekitar 120 juta unit. Dan sekarang kita lagi mau transisi ke energi terbarukan, pindah ke electric vehicles. Coba bayangin kalau misalnya 120 juta lebih kendaraan tersebut, itu benar-benar ditinggalkan. Dan mereka semua beralih ke kendaraan baru. Ini bakal jadi sampah masa depan kan? Nah, gua nggak mau itu terjadi. So, kita memastikan bagaimana kendaraan-kendaraan yang ada untuk bisa punya nyawa kedua. Jadi, the future waste tuh bakalan nggak bisa dibendung lah dengan itu. Jumlahnya banyak sekali loh, 120 juta loh. Sayang banget kan kalau misalnya itu semuanya beralih, terus itu mau jadi apa gitu. Kedepannya itu menurut aku pribadi, masa depan itu adalah bakalan banyak kita gunain kendaraan-kendaraan listrik. Makanya kita bikin mulai dari yang kecil dulu, mungkin dari yang last mile vehicle dulu kita bikin skateboard, habis itu sepeda, motor, mungkin kedepannya bisa bikin mobil listrik dan kawan-kawannya gitu. The use of electric vehicles will be increasing and developed in the future. Electric vehicles are not only meant for motorcycle and cars. It also applicable on skateboards. Naxal wish it could be one of the solution to reduce pollution. Sebetulnya kalau goals ke depannya kita pengen banget ketika nanti regulasinya sudah jelas, udah pasti goals pertama pengen mengkonversi kendaraan roda 2 tadi ya, mau motor atau sepeda, dan teman-temannya gitu ya, untuk memberikan ke mereka tuh nyawa baru, nyawa kedua, supaya mereka nggak jadi future waste. Itu sih sebetulnya yang paling pertama. Kemudian yang kedua, pengen banget adopsi dari kendaraan listrik yang ada di Indonesia itu. Itu paling nggak sampai 2030 tuh kita dari Naxal tuh paling nggak bisa nyumbang antara 500.000 sampai 1 juta unit lah yang memang hasil dari kita gitu. Mungkin nanti menuju motor listrik jalannya akan sedikit panjang karena regulasinya luar biasa dan persyaratan dan lainnya luar biasa. Makanya kita mainnya di arah-arah toy sih sebetulnya ya, kayak Zuboard, skuter. Semoga sebenarnya regulasinya juga support ke sana sehingga kita juga jelas dan area mainnya juga jadi makin seru gitu. Lebih ke sana sih. Goals-nya ya mensadarkan orang untuk memakai kendaraan listrik, nggak harus langsung yang mobil listrik atau motor listrik. Ya dari last mile vehicle sendiri kita juga bisa mulai dari hal-hal yang kecil, mungkin sepeda listrik atau electric skateboard gitu sih. Ini sebenarnya juga reflecting ke aku ya. Aku jadi memberi pesan juga sama diriku sendiri. Yang pertama, cintai proses. Memang beberapa ada yang instan, cepat jalannya, wus gitu ya. Dari 1000 shots orang kayak gitu mungkin 1-10 yang kayak gitu. Dan bersyukurlah ketika lo terpilih menjadi yang 10 itu ya. Yang kedua, tiap orang pasti punya timeline yang sendiri-sendiri ya. Suksesnya tuh bukan sebagai pencapaian, tapi it's a bonus gitu. Justru proses itu adalah goal utamanya ini. Kita mencintai prosesnya itu. Jadi diri kita yang jauh lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Supaya kita nggak bandingin timeline kita sama timeline orang lain, pencapaian kita sama pencapaian orang lain, karena beda-beda gitu. Love the process is one of the goals to achieve success. All things are difficult before they are easy. Bapakku ya, memilih sebuah profesi pekerjaan karena dia juga balas dendam terhadap keadaan dulu. Ketika dia menjadi dokter, dia bukain pintu sama siapapun, sama pasien, semalam apapun dia capek. Gue nanya sama bokap kayak, kenapa gitu? Bapak tuh simpelnya cuma bilang gini, kamu bisa bantuin kan? Aku bisa bantuin. Bantu. Kalau bisa jadi pribadi yang punya manfaat sekecil apapun, tebarlah manfaat itu. Itu aja sih paling.